Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perihal penangkapan 23 terduga teroris serta jaringan teroris di Lampung, kita terhubung dengan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Pak Argo, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Dan kemudian bergabung bersama kami Direktur The Indonesia Intelligence Institute sekaligus juga pengamat teroris Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Iya, baik. Masih akan ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, ini para DPO dan terduga teroris sudah ternyata lama berdiam di Lampung. Dalam hitungan tahunan, kronologi penangkapannya seperti apa yang terjadi? Mungkin bisa saya jelaskan Mbak Afi ya. Jadi bahwa sekitar bulan Oktober, November sampai Desember kita sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka teroris 21. Kemudian memang ada 2 tersangka teroris yang si UPI itu ya, itu dengan Zulkarnain itu adalah DPO. Ya tentunya kemarin ya kita kan tidak mudah ya untuk melakukan penangkapan terhadap 2 DPO tersebut. Ya tentunya kita ada teknis dari Densus 88 yang sudah 3 bulan ada di Lampung, kemudian dengan berbagai teknik dan taktis caranya sehingga dia bisa menemukan daripada 2 DPO ini. Dan mungkin bisa saya jelaskan juga sedikit bahwa untuk Zulkarnain ini kan panglima daripada JI ya, yaitu di Askari Jamaiyah Islamiyah. Dan Zulkarnain inilah yang membentuk namanya tim GHOS gitu ya. Tim GHOS itu bisa dia membuat suatu perencanaan peristiwa yang serentetan yang ada di Indonesia kejadiannya. Itu teror bom Bali 1, dan ada di Poso, Ambon, dan kemudian juga ada di Kedubes Filipina, dan bom Natal dan tahun baru itu. Semuanya dari di Indonesia ini Zulkarnain ini yang merencanakan. Dia ahli dalam perencanaan itu. Sedangkan si UPI ini dikenal dengan nama profesor ini. Profesor. Kenapa dia dikenal dengan nama profesor? Karena yang bersangkutan itu mahir merakit bom, mahir merakit senti rakitan, yang bisa 2 itu manual dan dia bisa otomatis itu. Dan dia sudah 14 tahun DPO untuk yang UPI ini. Dan kemudian dia hidupnya berpindah-pindah dari kota ke kota yang lain gitu ya. Dan dia dibantu oleh jaringan selnya. Jadi setiap dia itu ke kota A, kemudian ada jaringan sel yang dia membantu pelariannya, menyembunyikan, dia dapat dikasih biaya 500.000 untuk hidup di setiap bulannya itu dia. Kemudian bahwa dari UPI ini mengakui bahwa doktrin JI itu kalau menyerah diri itu adalah haram. Nah, tertangkap itu ya takdir. Dan kalau misalnya dia terbunuh itu namanya mati syahid itu di situ. Itu juga seperti itu. Sedangkan untuk Pak Argo, mohon maaf tadi, kita harus jeda dulu Pak Argo. Nanti saya akan kita bahas lebih jauh dampak dari kalau tadi Anda menjelaskan peran dari bisa dikatakan pentolan jamaah Islamiyah, ada Zulkarnain dan juga UPIK yang Anda katakan the profesor. Lalu dampaknya terhadap jaringan jamaah Islamiyah dan juga teror yang terjadi di Indonesia seperti apa? Pertanyaan yang sama juga untuk Mas Ridwan. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Ridwan mendengar tadi penjelasan dari Pak Argo. Kita melihat bagaimana dampak dari penangkapan 23 orang ini, termasuk 2 pentolan, Zulkarnain dan juga UPIK Lawangga dalam kekuatan jamaah Islamiyah hari ini di Indonesia. Yang pertama tentu kita apresiasi dulu ya, Mbak Afi ya. Ini kerja yang luar biasa. Tangkapan ini membuktikan bahwa Densus 88 bekerja profesional menurut saya. Tetapi yang harus kita waspadai adalah pertanyaan, apakah Pak Zulkarnain itu selama 18 tahun itu dia hanya melakukan pelarian diri, ataukah dia merekrut kader baru? Karena kalau dia merekrut kader baru, maka asumsinya misalnya minimal saja 1 tahun itu 10 kader, maka ada 180 kader baru yang berhasil dia rekrut. Ini kan saya kira yang harus terus diungkap oleh teman-teman kepolisian. Karena kalau JI itu karakteristiknya kalau mereka melakukan serangannya selalu skala besar. Tidak pernah JI itu menyerang dengan ecek-ecek. Mereka selalu menggunakan high scale bomb ya. Bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian Marriott dan kedutaan Australia itu membuktikan bagaimana kemampuan
kelompok ini merakit dan mencari logistik untuk kemudian melakukan serangan dalam skala besar. Nah ini yang saya kira harus dijawab nanti oleh para penyidik. Oke. Pak Argo, selain juga tadi pertanyaan atau respon dari Mas Ridwan, bisa Anda jelaskan kenapa Lampung yang kemudian dipilih dan kenapa sebelumnya UPIK memilih daerah Sulawesi Tengah sebagai daerah operasinya? Ada apa dengan dua daerah ini, di Sulawesi dan kemudian di Sumatera? Jadi mungkin bisa saya jelaskan bahwa pelarian daripada Zulkarnain ini tidak hanya di 2 kota, tapi ada 25 kota. Ya. Itu mulai dari Ponorogo, Jawa Timur, itu sampai ke Kalimantan, Palembang, Lampung, kemudian ada di Jawa dan Sulawesi. Jadi di sana tentunya di dalam pelarian itu si Zulkarnain ini ada komunikasi dengan sel-sel JI yang ada di sana. Ya tentunya bagaimana caranya sel-sel inilah yang melindungi daripada teroris tersangka Zulkarnain ini. Jadi ya itu ada satu kesulitan daripada kepolisian yang harus dengan sabar, harus pelan-pelan ya untuk mencari Zulkarnain ini. Ya memang kita terus terang terprotek dengan adanya sel-sel tadi yang masih hidup di setiap kota ini. Dan tentunya ini menjadi selain adanya sel, adakah hal lain yang kemudian menjadi pilihan lokasinya adalah Lampung dan juga Sulawesi Tengah? Kita bahas sesaat lagi pemirsa dan para narasumber tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, Pak Argo, saya akan langsung ke Anda. Selain pilihan Lampung dan kemudian Sulawesi Tengah menjadi daerah operasi, selain juga komunikasi dengan sel, adakah hal lainnya termasuk juga kaderisasi yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Ridwan? Mungkin bisa saya sampaikan Mbak Afi ya. Jadi mungkin kalau kita melihat memori masa yang lalu untuk daerah Sulawesi dengan Lampung itu ada kejadian di sana. Mungkin di Lampung juga ada kejadian zaman dulu ada, kemudian juga di daerah Sulawesi kan ada. Dan juga secara geografis juga bisa dipilih ya, di sana juga tidak pada seperti di Jawa. Dan kemudian juga ada kesamaan ideologi, artinya yang dulu itu berkaitan dengan kalau di Sulawesi di ETII ada katanya dengan yang ke sana dan di Lampung juga ada. Jadi artinya bahwa itu ada salah satu indikator kenapa memilih kedua daerah itu. Dan tentunya juga mungkin juga karakter orang kalau udah ada kesamaan memudahkan untuk percaya. Ada antisipasi dari sisi keamanan lebih jauh Pak Argo untuk kemudian wilayah Sumatera, fokusnya di Lampung dan kemudian Sulawesi Tengah, adakah antisipasi lebih jauhnya dari penangkapan ini? Ya tentunya kan dari pihak kepolisian tidak hanya Densus saja, tetapi dari semua fungsi kepolisian kita libatkan. Nah, kita juga menggerakkan nanti dalam cara memprotek dengan deradikasi namanya. Mas Ridwan, saya akan ke Anda. Lalu kemudian atas penangkapan ini, apakah kemudian Jamaah Islamiyah akan berkurang kekuatannya atau kemudian ini malah membangkitkan aksi-aksi teror berikutnya? Yang harus kita waspadai adalah skenario retaliasi, Mbak Fi. Retaliasi dari anggota-anggota JI yang belum tertangkap. Dan ini bisa saja kemudian terjadi di momentum pergantian tahun. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari karakteristik JI, mereka itu selalu melakukan serangan berdasarkan perintah pimpinan. Mereka tidak pernah melakukan serangan secara individual, berbeda dengan JAD atau kelompok-kelompok pro-ISIS. Jadi kalau pimpinannya itu ditahan, pasti mereka bingung, pasti akan mencari fatwa dulu. Nah, ini kan kita tidak tahu apakah setelah Zulkarnain ini ditahan, ada pengganti atau tidak. Nah, pengganti dari Zulkarnain, karena beda karakter antara JI dengan JAD. Mereka tidak akan bergerak kalau nggak ada perintah pimpinan. Baik, kita harapkan situasinya bisa dijamin dari sisi keamanan masyarakat dan kita nantikan update terbaru dari proses hukum penangkapan 23 terduga teroris ini. Terima kasih banyak para narasumber, Mas Ridwan dan juga Pak Argo atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.